Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan praktikum asuhan kefarmasian 2 oleh kelompok kami. Sebelumnya itu ada pun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Dara Syifa Harisa, kemudian ada Suci Nabila dan Farah Setia. Baiklah, yang pertama kami akan mempresentasikan modul 1 yaitu pelayanan resep. Berikut yaitu daftar isi, kemudian pendahuluan, kemudian ada peraturan perundang-undangan, tujuan, kemudian ada pembahasan. Berikut ada alur pelayanan resep. Berikut merupakan pelayanan resep oleh praktikan Suci Nabila. Berikut merupakan pelayanan resep oleh praktikan Farah Setia. Selanjutnya itu pelayanan resep oleh praktikan Dara Syifa Harisah. Yang pertama itu ada penerima resep. Pasien akan meletakkan resep yang sudah diresepkan dari dokter ke keranjang resep apotek. Kemudian pasien akan menunggu di tempat tunggu atau tempat pengambilan obat. Selanjutnya ada pengkajian resep. Adapun pada screening resep yang tidak lengkap yaitu ada nama dokter, kemudian ada SIP dokter, kemudian untuk interaksi dan alergi obat yaitu tidak ada. Selanjutnya yaitu ada pengkajian obat sebelum diserahkan yang telah dilakukan semua, yaitu ada beberapa seperti yang di slide, telah obat, nama obat dengan resep, dan lain-lain. Kemudian setelah di screening, yaitu ada pengambilan obat. Obat akan diambil dari laci penyimpanan. Adapun obat-obat yang diambil yaitu acetylcysteine 200 mg 10 tablet, kemudian ada cetirizine 10 mg 10 tablet, dan vitamin B kompleks 10 tablet. Kemudian ada peracikan atau pengemasan obat. Jadi di dalam resep tidak terdapat obat yang harus diracik, maka obat tersebut yang telah diambil akan langsung dikemas dan tuliskan keterangan aturan pada etiket. Lalu etiket tersebut akan dimasukkan pada plastik obat. Selanjutnya ada penyerahan obat. Penyerahan obat dilakukan dengan memanggil nama pasien yang ada pada resep yang tertera, kemudian dilakukan pengecekan kembali, selanjutnya diberikan informasi tentang obat yang akan diberikan seperti indikasi obat, aturan pakai, dan cara penggunaan obat. Nah, untuk obat-obatnya sendiri yaitu ada acetylcysteine yang diminum 2 kali sehari tiap 12 jam, 1 tablet sesudah makan. Dan obat ini merupakan golongan obat mukolitik. Kemudian ada cetirizine diminum 2 kali sehari tiap 12 jam, 1 tablet sesudah makan. Nah, cetirizine sendiri merupakan obat antihistamin generasi kedua. Dan yang terakhir ada vitamin B kompleks diminum 2 kali sehari tiap 12 jam, 1 tablet sebelum makan. Berikut ini ada kesimpulan. Berikut yaitu lampiran. Baiklah, sekian presentasi dari modul 1. Selanjutnya akan melanjutkan presentasi untuk modul 4. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan praktikum untuk modul 4, yaitu asuhan kefarmasian di puskesmas. Berikut yaitu ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, peraturan perundang-undangan, dan tujuan praktikum. Selanjutnya ada pembahasan. Berikut ini yaitu ada tinjauan puskesmas. Puskesmas Jelingkya sendiri berada di Jalan Bate Timur, Desa Jelingkya, Kecamatan Siahkuala, Kota Banda Aceh. Untuk puskesmas ini memiliki luas wilayah kerja sekitar 729 km
kilometer yang mencakup 5 kampung atau desa. Kelima kampung tersebut yaitu ada Jelingke, Tibang, Alunaga, Lampineng, dan Perada. Fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Jelingke meliputi Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, Polindes 1 unit, dan Poskesdes 2 unit. Selanjutnya, instalasi farmasi atau apotek Puskesmas. Instalasi farmasi Puskesmas Jelingke berada pada bagian kiri Puskesmas. Bagian depan apotek yang menghadap keluar terdapat ruang tunggu pasien saat mengambil obat. Pada bagian dalam apotek terdapat meja yang berada di samping pintu apotek. Meja tersebut digunakan untuk penerimaan resep, screening resep, peracikan, dan pengemasan obat. Sekaligus tempat disimpannya obat-obat seperti obat tablet dan kapsul. Pada bagian dalam apotek juga memiliki satu ruangan khusus. Ruangan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan obat narkotika, psikotropika, serta digunakan untuk penyimpanan stok obat juga. Berikut ini ada tenaga kerja di apotek Puskesmas Jelingke. Tenaga kerja di apotek Puskesmas Jelingke terdiri dari 3 orang TTK yang bertugas sebagai penanggung jawab ruangan, penanggung jawab administrasi, penanggung jawab bagian farmasi klinis, dan juga 1 orang tenaga kerja kesehatan masyarakat yang bertugas sebagai penanggung jawab bagian pengelolaan, perbekalan, dan manajemen mutu. Berikutnya yaitu ada kegiatan administratif di apotek Puskesmas Jelingke. Yang pertama yaitu perencanaan. Pihak Puskesmas tiap bulannya akan membuat laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LP/LPO. Kemudian ada pengadaan obat. Pengadaan obat di Puskesmas Jelingke dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu pengadaan obat sesuai dengan Fornas. Yang kemudian yaitu yang kedua ada pengadaan obat melalui PBF yang dilakukan apabila obat-obat yang dibutuhkan tidak tercantumkan di dalam Fornas. Selanjutnya yaitu ada penerimaan obat. Penerimaan obat di Puskesmas Jelingke ini didapatkan dari pemerintah, gudang farmasi di Dinas Kesehatan, yang kemudian gudang farmasi Dinas Kesehatan tersebut akan memberikan surat bukti barang keluar atau SBBK berupa list obat yang akan diterima oleh Puskesmas. Setelah obat sampai, petugas akan menerima obat dan melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut. Kemudian pemeriksaan tersebut dapat berupa jumlah dan jenis obat yang sesuai dengan LP/LPO dan kemudian ditandatangani oleh petugas. Selanjutnya itu penyimpanan obat. Obat yang sudah terima kemudian disimpan di dalam gudang apotek. Kemudian ada pendistribusian. Pendistribusian di Puskesmas Jelingke dilakukan tiap bulan kepada 5 kampung, yaitu Kampung Jelingke, Perada, Alunaga, Tibang, dan juga Lampineng. Pendistribusian ini dilakukan H5 setelah obat terima. Kemudian ada pengendalian obat. Pengendalian obat di Puskesmas Jelingke berdasarkan sistem FIFO dan FEVO. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan kartu stok yang berisi tanggal masuk, expired date, dan tanggal pengeluaran, serta melalui pencatatan LP/LPO. Berikut yaitu ada kesimpulan. Berikut ini yaitu lampiran. Baiklah, sekian presentasi modul 4. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Setia akan melanjutkan presentasi mengenai judul modul 10 yaitu Pio, Analgetik, Antipiretik, dan Antiinflamasi. Next. Berikut ada beberapa materi yang akan dilampirkan. Next. Pertama ada pendahuluan. Lalu ada tujuan. Selanjutnya ada pelayanan obat mengenai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Next.
Berikut ada prosesnya. Yang pertama yaitu proses resep dimasukkan ke dalam keranjang penerimaan resep oleh pasien. Yang kedua, resep diracik atau dikemas oleh TTK. Yang ketiga, pasien dipanggil di ruang tunggu diberikan obat yang telah disiapkan. Selalu selanjutnya yang keempat, dilakukan pelayanan informasi obat oleh praktikan. Next. Berikut penerimaan resep. Next. Screening resep berupa teori. Next. Berikut merupakan resep dari praktikan paraseptia, yaitu resep analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi, yaitu berupa ibuprofen dan acetaminophen. Untuk screening resepnya sendiri, ada beberapa bagian persyaratan administratif yang tidak tertera, yaitu berupa nama dokter, SIP dokter, nomor telepon dokter, lalu mengenai jenis kelamin pasien, serta berat badan pasien. Next. Berikut merupakan screening resep berupa bentuk sediaan, dosis obat, potensi obat, inkompatibilitas, dan cara serta lama pemberian. Untuk potensi obat sendiri yaitu amoxicillin 500 mg, ibuprofen 400 mg, serta acetaminophen 500 mg. Next. Next. Berikut merupakan pelayanan informasi oleh praktikan paraseptia, yaitu berupa database yang dikumpulkan nama yaitu inisial dengan S, alamat ditimbang, riwayat penyakit lupa sakit gigi, riwayat penggunaan obat itu tidak ada. Obat yang digunakan sekarang yaitu amoxicillin, ibuprofen, dan acetaminophen. Untuk umurnya yaitu 43 tahun, berat badan 65 kg, tinggi badan 150 cm, alergi, tidak memiliki alergi, area nyeri berupa gigi di belakangnya. Next. Evaluasi pengkajian. Untuk evaluasi pengkajian, database berupa pasien S dengan problem medik yaitu sakit gigi. Terapinya yang diberikan yaitu amoxicillin, ibuprofen, dan acetaminophen. Untuk DRP itu sendiri tepat indikasi, tepat obat, terdapat interaksi obat yaitu antara ibuprofen serta acetaminophen, di mana keduanya meningkatkan antikoagulasi. Gunakan secara berhati-hati dan harus dimonitor. Lalu keduanya meningkatkan kalium serum, yaitu gunakan secara berhati-hati dan harus juga dimonitor. Serta keduanya dapat meningkatkan kadar atau efek asam mefenamat melalui kompetisi obat asam atau ionik untuk pembersihan tubuh ginjal. Hal ini kecil atau signifikan serta tidak diketahui atau bersifat minor. Next. Berikut merupakan rekomendasi pertama, praktikan memberikan informasi kepada pasien agar obatnya diminum sesuai keterangan yang tertera pada etiket, serta materi yang diberikan yaitu amoxicillin. Di sini obat amoxicillin merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri, diminum secara oral 3 kali sehari 1 tablet, atau per 8 jam minum obat dalam sehari, yaitu sesudah makan. Untuk ibuprofen itu sendiri adalah obat yang tergolong dalam kelompok obat antiinflamasi non-steroid dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Diminum secara oral 2 kali sehari 1 tablet atau per 12 jam minum obat dalam sehari, yaitu sesudah makan. Untuk acetaminophen itu sendiri digunakan untuk pengobatan yang jangka pendek, nyeri ringan hingga sedang dari berbagai kondisi. Hal ini juga digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan kehilangan darah dari periode menstruasi. Untuk asam mefenamat dikenal sebagai obat antiinflamasi non-steroid. Diminum secara oral 3 kali sehari 1 tablet, yaitu per 8 jam minum obat dalam sehari, yaitu sudah makan. Untuk responnya, pasien mendengarkan dengan baik dan memahami setiap informasi yang diberikan. Monitoring gejala yang diderita pada pasien dan efek samping obat yang mungkin timbul. Next. Berikut merupakan resep dari praktikan dari Syifa Harisah. Next. Dan berikut merupakan PIO dari praktikan darah Syifa Harisah. Berikut resep kedua dari praktikan darah Syifa Harisah. Berikut merupakan PIO oleh praktikan darah Syifa Harisah. Dan yang terakhir merupakan resep dari praktikan Suci Nabila. Berikut merupakan PIO oleh praktikan Suci Nabila. Berikut merupakan pengambilan obat.
Lalu ada peracikan atau pengemasan obat, penyerahan obat, serta kesimpulan, dan daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya untuk modul ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nabila akan memaparkan hasil praktikum dari modul 11 mengenai pelayanan informasi obat antihipertensi. Next. Berikut merupakan pendahuluan, tujuan percobaan, dan berikut adalah pelayanan informasi obat antihipertensi. Next. Baiklah, yang pertama merupakan pelayanan informasi obat hipertensi oleh praktikan Suci Nabila. Berikut adalah resep yang diterima oleh praktikan, kemudian mengenai screening resepnya sendiri yang administrasi, itu tidak terdapat nama dokter, SIP dokter, nomor telepon dokter, informasi lainnya, serta jenis kelamin pasien dan berat badan pasien. Next. Untuk obat yang tertera pada resep sendiri, itu potensi obatnya yang pertama ada amlodipin 5 mg, simvastatin 10 mg, dan antasida 200 mg. Next. Next, Sir. Berikut merupakan screening resep pada pertimbangan klinis. Next. Berikut merupakan database dari pasien dengan nama RD berumur 68 tahun, alamat Jelingke, riwayat penyakit pasien itu memiliki hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, dan asam lambung. Riwayat penggunaan obatnya sendiri, pasien mengaku bahwa pasien mengkonsumsi amlodipin, simvastatin, antasida, dan obat DM, tetapi lupa nama obatnya. Lalu obat yang sekarang digunakan oleh pasien itu amlodipin, simvastatin, dan antasida. Berat badan pasien 52 kg dan tinggi badan 163 cm. Tidak memiliki riwayat alergi. Next. Kemudian berikut merupakan evaluasi pengkajian database pasien RD, problematik, hipertensi, kolesterol, asam lambung, terapi amlodipin, simvastatin, antasida untuk DRP-nya, tepat dosis, tepat obat, tepat indikasi. Dan interaksinya sendiri itu ada interaksi antara obat amlodipin dan simvastatin, di mana obat amlodipin dapat meningkatkan di mana obat amlodipin dapat meningkatkan kadar simvastatin dalam tubuh, dan antasida yang mengandung magnesium dan aluminium hidroksida dapat menurunkan konsentrasi obat simvastatin dalam tubuh. Next. Next, Sir. Next. Berikut merupakan pelayanan resep oleh praktikan Farasetia. Pada pengambilan obatnya, berdasarkan resep, obat yang diterima itu maka diambil obat amlodipin tablet 5 mg dan vitamin C. Tetapi karena sediaan vitamin B, seharusnya yang diterima oleh pasien itu adalah obat vitamin B kompleks. Tetapi karena sediaan vitamin B kompleks di apotek puskesmas Jelingki kosong, sehingga vitamin B kompleksnya diganti dengan vitamin C. Next.
Berikut merupakan pelayanan informasi obat antihipertensi oleh Praktikan Darah Syifa. Pada proses pengambilan obat berdasarkan resep, maka obat yang diambil adalah amlodipin tablet 5 mg, omeprazol tablet 20 mg, dan vitamin B kompleks. Tetapi karena kesediaan vitamin B kompleks di apotek puskesmas Tinggi kosong, sehingga yang diambil adalah obat vitamin C untuk mengganti obat vitamin B kompleksnya. Next. Itu merupakan rencana tindak lanjut oleh Praktikan Darah Syifa Harisah. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum yang dilakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari modul 11, selanjutnya akan dilanjutkan oleh modul 12. Suji Nabila akan memaparkan hasil praktikum dari modul 12 mengenai pelayanan informasi obat antidiabetik oral. Next. Next. Berikut merupakan pendahuluan. Tujuan percobaan. Dan berikut merupakan informasi obat, antibiotik antidiabetik oral. Baiklah, yang pertama merupakan pelayanan informasi obat antidiabetik oral oleh Praktikan Suci Nabila. Berdasarkan resep yang diterima, dilakukan screening resep administratif. Dan tidak terdapat nama dokter, SIP dokter, nomor telepon dokter, informasi lainnya, jenis kelamin pasien, dan berat badan pasien. Next. Berikut merupakan bagian kesesuaian farmasetik, di mana terdapat bentuk sediaan obat berdasarkan resep itu merupakan tablet, potensi obat, metformin 500 mg, meloxicam 15 mg, dan vitamin B12 50 mikrogram. Next. Kemudian merupakan bagian pertimbangan klinis. Next. Lalu rencana tindak lanjut oleh Praktikan Suci Nabila. Pada database ini nama pasien HB berumur 55 tahun, alamat Tibang, riwayat penyakit pasien DM dan hipertensi, riwayat penggunaan obat metformin, meloxicam, vitamin B12, obat yang digunakan metformin, meloxicam, vitamin B12, berat badan 80 kg, tinggi badan 170 cm, dan tidak terdapat alergi. Evaluasi pengkajian database pasien HB, problematik DM, hipertensi, terapi metformin, meloxicam, vitamin B12, DRP-nya sendiri, tepat dosis, tepat obat, tepat indikasi. Dan ada interaksi di mana antara obat metformin dan B12, yang di mana metformin itu dapat menurunkan kadar vitamin B12 dalam tubuh. Next. Lalu pada pelayanan kefarmasian, uraian itu Praktikan memberikan informasi kepada pasien agar obatnya diminum sesuai dengan keterangan yang tertera pada etiket. Praktikan juga menyarankan pasien untuk memperhatikan apa saja yang akan dikonsumsi oleh pasien, menghindari makanan manis untuk mengoptimalkan terapi antidiabetiknya, serta untuk sering berolahraga. Untuk materinya, metformin diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari atau per 12 jam. Digunakan bersamaan dengan ketika pasien makan. Lalu meloxicam diminum 3 kali sehari per 8 jam setelah makan. Vitamin B12 diminum 1 kali sehari pada pagi hari setelah makan.
Responnya, pasien mendengarkan dengan baik dan memahami setiap informasi yang diberikan. Untuk monitoring gejala yang diderita pasien dan efek samping obat yang mungkin timbul. Next. Berikut merupakan pelayanan informasi obat antidiabetik oral oleh praktikan para setia. Berikut merupakan pelayanan informasi obat antidiabetik oral oleh praktikan dari Syifa Harisha. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat. Berikut merupakan daftar pustaka dari modul 12. Terima kasih, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.